itu saya tahu. Terus tadi saudara juga mengatakan atas tanyaan saya mengenai minta bantuan Kongres. Tadi sudah sampaikan barusan. Ini dalam BAP saudara pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 2013 pada poin 32 tadi sudah menyampaikan mengenai saudara M. Sofi Hasan. Nah ini disebutkan bahwa Mas Andi sedang mempunyai tugas berat. Bisa tolong jelaskan agak lebih apa maksudnya lebih detail gitu. Ya waktu itu sering beberapa kali saya ketemu dengan Pak Suri dan Pak Nur di sini. Ya waktu itu sebelum tugas Pak, waktu ini kita tidak mengetahui karena saya juga diundang ke melalui BDN waktu itu ke Sultan karena Pak Munadi sebagai tim Pak Anas. Terus maksud saudara ini yang terangkat selanjutnya mengucapkan selamat kepada Munadi Harambang yang terus ada kalimat gimana nggak menang mau sebelum milih ketua DPD yang milih bisa menang dulu, maksudnya apa? Waktu itu Pak Munadi datang ke kantor menyampaikan ya semacam terima kasih lah karena kemarin sudah membantu. Terus saya bercanda waktu itu kenapa kok bisa, dan salah satunya disampaikan seperti itu. Ini yang tadi saudara sampaikan seperti apa itu. Kemudian selanjutnya tadi saudara juga menyampaikan bahwa untuk supaya mundur itu Rosa meminta kompensasi lah istilahnya mungkin. Itu saudara tahu siapa yang membayar uang itu? Apakah memang kemudian dibayar? Waktu itu Ibu Lisa mendatangi kami ke kantor, kemudian kita bertemu dengan Pak Ketua Bagus, Ibu Lisa, saya, Pak Rusin. Waktu itu sudah ada wakil kepala divisi Pak Purnomo. Waktu itu Ibu Lisa menagih karena kami selain untuk karena kami udah terima uang muka waktu itu sekitar Desember 2010. Jadi waktu itu salah satunya Bu Lisa juga diminta oleh Pak Bagus untuk dikenal oleh Pak Mahfud karena aliran uangnya dari kontrak yang dihambalang berdasarkan secara waras. Pada saat saya dikonfrontir di KPK waktu itu yang disebut dari Pak Revin akan ke Pak Mahfud ke Bu Lisa. Setelah itu kami dicarikan lagi karena kekurangan sudah belanja pulsa itu. Kemudian mungkin pertanyaan buat keempat saksi ini, apakah memang tadi saudara menyampaikan bahwa permintaan buat sementara itu ditandatangani oleh Ketua Bagus, kemudian diisi oleh Bu Heni, kemudian nanti ada Bapak yang menulis. Apakah memang biasa itu 4 orang bersama menulis dalam satu permintaan buat sementara itu apa biasa seperti itu? Ini Pak, kalau Pak Bagus yang kasbon, biasanya saya yang nulis, tapi peruntukannya Pak Bagus yang nulis. Saya nulis namanya, itu kalau sebilangnya, baru Pak Bagus yang nulis. Pak Bagus yang nulisin peruntukannya. Terus apakah misalnya, anggaplah misalnya minta 500 juta, atau memang langsung disetujui 500 juta, atau ada nggak mesti harus yang 500 juta, atau harus lebih atau gimana? Ya kalau mintanya 500 ya kita kasih 500 kalau uangnya ada. Kalau misalnya nggak ada apa? Biasanya dicicil 2 kali kalau nggak ada. Oh, terus apa ditulis di situ di Ya. tulis
Tapi kalau Pak Bagus yang minta, biasanya kita langsung. Oh, ada. mau izin nanti akan menunjukkan barang bukti. Di situ ada coretan-coretan itu apa biasa di sana? Coretan-coretan di permintaan bond itu mengenai angka-angkanya itu. Ya biasa kadang-kadang dicoret coretan gitu. Coretan angkanya itu biasa. Ya. Kalau kode-kode di kasbon itu apa, ada F1, F2 itu? Kalau gitu saya kurang tahu Pak yang masalah kode-kode. Kalau kita Pak Sutrisno itu? Kalau kode-kode itu saya tidak tahu Pak, karena itu yang menulis itu adalah yang ngambil caranya itu, yang kasbon itu. Kalau Pak Haris itu tahu? Kode-kode itu biasanya di kami istilah marketing Pak. Kalau untuk proyek 1 dan proyek lain bisa berbeda. Dan kemarin di bond itu ada tulisan F1, F2, ada F1, F2. Kalau F1, F2 itu internal adikarya, kalau F1 kepentingan dari Menteri Menpora maksudnya, kalau F2 kepentingan dari Menpora. Yang satu internal kami Pak, marketing di internal kami, yang kedua juga di kalau yang satu di kantor pusat, yang kedua di sini. Silakan kalau masih ada. Baik, terima kasih. Pak Arif kan manajer marketing sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 nih. Selama Pak Arif jadi manajer marketing itu, adikarya itu sudah mengerjakan proyek apa saja? Kita banyak mengerjakan proyek gedung di samping swasta dan pemerintah. Ada gedung apartemen di Sudirman, ada 2, Plaza Asia, gedung itu, Menko Tower itu swasta, kemudian proyek apartemen Senayan City, Pak Bono. Di samping itu kita juga mengerjakan proyek pemerintah, ada gedung PTK di Bengkulu, di Jambi, kemudian di Pangalinan, kemudian gedung Departemen Kelautan, Profesra, ambil kerjaan juga kemudian pemerintah sektor, gedung pajak, Departemen Keuangan, Ini Pak Arif, dari sekian banyak proyek itu, proyek mana yang didanai oleh APBN atau APBD? Pengetahuan Pak Arif. Banyak proyek tadi ada pemerintah, ada swasta, yang pakai dana APBN atau APBD. Yang APBN, kembali gedung Departemen Keuangan, pajak, Departemen Kelautan, Profesra, BPK, dan proyek arsip tentang DKI, dan dari rumah sakit di Pangkal Pinang, dan rumah sakit di Padang, kemudian ada gedung rumah sakit di Bandung, stadion di Bagi itu Tadi ada launcher, tadi ada yang seperti namanya Bio Farma. Apakah Bio Farma itu termasuk? Bio Farma itu BUMN ya, proyek pemerintah BUMN. Apakah adikarya itu sudah juga perusahaan negara yang sahamnya dimiliki oleh negara? Adikarya BUMN Pak. Jadi pemilihan kami 51% basis pemerintah yang 49 publik. Oke. Sepengetahuan Pak Arif, kira-kira itu sejak kapan sih PT TCL itu sifatnya adikarya? Mulai kapan PT TCL menjadi sifatnya PT adikarya? Ingat saya mulai gedung pajak Pak 2008. Pajak 2008. Iya. Itu pertama kali Pak ya?
Kalau nggak salah ingat saya itu. yang DCL itu masih enggak siapa saja pengurusnya. Ya kalau dari cerita memang waktu itu Pak Mahfud, Pak Munadi sama Ibu Tia. Bisa diceritakan nggak satu-satu dari Pak Munadi sama Pak Tia siapa? Pak Mahfud ini siapa? Maksudnya gimana? Maksudnya Pak Mahfud ini siapa? Yang dipilihnya siapa? Pak Munadi ini juga siapa? Ini siapa? Kalau saya pengurusnya itu Pak Mahfud itu direktur utama, kemudian Pak Roni Wijaya itu direktur Apakah keuangan. pertanyaan ini masih ada relevansinya? Sudah dijelaskan bahwa saya tadi orang-orang tersebut adalah pengurus dari DCR. Lalu kemudian disuruh jelaskan lagi jati dirinya. Apakah ini ada relevansinya ya? Saya kira ada relevansi berkaitan dengan TPP. Jati diri. Ya bisa aja. Itu adalah identitas. Tidak jadi error personal. Silakan. Yang Munadi, yang Atia. Yang Pak Munadi itu kebetulan putra kemarin almarhum Pak Mukaya, selaku deputi kami waktu itu, Ya. dengan Ibu Atia, istri. Pak Mukaya yang di Kementerian Negara BUMN. Iya, Dan PT Adikarya juga di Kementerian BUMN. iya betul. Oke, bisa cerita nggak kenapa kok PT DCL dipilih menjadi support PT Adikarya? Saya ingat Pak Arif. Kalau saya ingat saya dipilih sebagai supon di Bragamla waktu itu karena beliau Pak Mahfud sudah mengikuti dari awal. Dia juga menjelaskan kami sudah menyumbang juga ke Sampurna sekitar 3 miliar di bulan September 2009. Dia waktu itu juga ngerjain proyek rumah sakit cedera olahraga Kemenpora bersama PT. Itu kita juga ngerjain di rumah sakit cedera olahraga. Kalau pengetahuan saya, bicara waktu proyek pajak cuma pernah direksi saya, Pak Kesko dan Pak Bikoji pernah diminta Pak Mukaya untuk bertemu dengan Pak Mahfud, Pak Munadi, dan Pak Anas untuk kita cari untuk bekerja di proyek pajak. Saya ingin bertanya kepada Pak Arif dan Bu Hendi. Dari 5 kasbon tersebut, dua kasbon itu ada bertulis nama Pak Arif. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Arif memang menerima langsung uang itu dari Bu Hendi, dan apa yang dikatakan Bu Hendi kepada Bapak? Bisa dijelaskan? Ya, saya ngasihkan uangnya ke Pak Arif, tapi saya nggak tanya. Karena itu tulisannya udah itu, saya nggak tahu apa-apa. Nah, mengapa saya tanyakan seperti ini? Sesuai dengan keterangan dari Bu Hendi sendiri pada poin 12, ya. Poin 12 angka 3. Bu Hendi ada mengatakan, setelah uang saya persiapkan, kemudian saya menelpon Arif TR untuk mengambil uang. Lalu Arif TR datang mengambil uang sambil mengambil ini uang untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung. Apakah ada mengatakan seperti itu? Enggak, saya lihat berdasarkan dari tulisan Pak Arif aja. Jadi kan tulisan Pak Arif kayak gitu ya, saya bilang ke KPP. Atau Pak Arif ada ngomong seperti itu? Waktu itu saya ditelepon Budi dan Pak Lurus agar segera ke kantor. Karena waktu itu siang ya, saya tapi tidak di sana. Waktu sudah disiapkan. Menurut Budi, ini baru disuruh ke Bandung. Kemudian pun saya buatkan untuk ditandatangani Pak Teguh Bagus dan 500 juta ini.
Nah, maksudnya seperti ini, saya ingin pertegas saja. Perkataan ini uang untuk pengurus Partai Demokrat di Bandung ini ada nggak terucap dari Bapak atau dari Bu Heni pada waktu pengambilan uang tersebut? Kalau awalnya dari Bu Heni dan Pak Bagus, kemudian saya bawa ke Bandung. Enggak, benar nggak ada ucapan seperti ini? Tadi saya tanya. Ya, dari kebetulan bon itu Februari saya ditunjukkan yang itu ditutup, sudah ditutup Pak, saya tidak. Jadi waktu itu untuk menggaji Bandung karena saya sampaikan ke melalui Pak Sofi untuk Pak Munadi. Berarti benar. Iya. Oke, tadi saksi ada mengatakan bahwasannya PTDG itu diminta untuk mundur dan akhirnya dimenangkan oleh PT Adikarya. Nah, saya ingin tanyakan kepada saksi, bagaimana proses akhirnya PTDG itu mundur? Tadi saksi hanya menjelaskan bahwasanya saksi mendapat informasi dari Pak Teguh Bagus bahwasanya Adikarya sudah dinyatakan akan menangani, akan mengerjakan proyek tersebut. Nah, prosesnya gimana Pak? Apakah ada peran dari nama-nama yang Bapak sebutkan tadi seperti Mahfud, Munadi atau terdakwa sendiri? Coba tolong ceritakan. Ya waktu itu yang dari cerita Pak Mahfud bahwa Pak Nasar itu mau dihadapkan ke Pak di pertemuan dengan Panas di agar itu pada saat apa? Ada acara gitu? Waktu itu kita ke saya ada acara buka puasa. Di mana itu Pak? Di rumah Pak. Di rumah terdakwa? Iya, di rumah. Itu lokasinya di mana? Di Duren. Oke. Nah, kemudian gimana ceritanya? Pak Mahfud menyampaikan karena diminta bantuan oleh Pak Teguh Bagus bahwa kami juga sudah. Majelis ini keterangan ceritanya katanya dia tidak melihat, mendengar dan menyaksikan. Silakan nanti saudara tanggapi, jangan interupsi dulu, ya. Tapi itu keterangannya. Ya, jangan saudara kemudian pada saat pertanyaan JPU mengarah ke terdakwa, saudara pangkas. Biarin aja dulu, belajar kita melihat apa yang maunya, kemudian saudara catat, nanti saudara pangkas pada saat penasihat hukum bertanya. Silakan. Silakan dilanjutkan saksi. Ulang pertanyaan. Saya ingin tanyakan pertemuan pada saat bulan puasa di rumah terdakwa itu ceritanya gimana sepengetahuan saksi sehingga akhirnya PTDG itu mundur. Kalau pertemuannya di rumah Pak Anas saya tidak mengikuti karena hanya disampaikan beritanya oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud yang dimintai bantuan oleh Pak Teguh Bagus waktu itu karena laporan saya berusaha minta Adikarya mengundurkan diri. Kemudian Pak Teguh Bagus sudah menelpon Pak Mahfud, biasanya beliau datang kemudian menyampaikan bahwa nanti seharusnya waktu acara buka puasa di rumah Pak Anas. Nah, setelah itu memang saya tidak mengikuti pertemuan karena Pak acara saya di rumah Pak Anas. Setelah pertemuan itu baru Pak Mahfud datang ke kantor menyampaikan bahwa sudah berhasil. Dan kami kemarin sudah tenang saja, tidak usah didengar berusaha gitu. Ya, baik. Giliran majelis. Kita mulai dari saksi Arif ya. Saudara tadi manajer pemasaran PT Adikarya. Ya. Iya Pak. Mantan, sekarang mantan. Berkaitan dengan adanya bond tanggal 1 Juni 2010 ya. Kemudian ada dana 500 juta di dalam bond yang disebutkan di situ ada kodenya AU. Apa yang dimaksud dengan kode AU itu? Itu inisial Pak. Inisialnya apa? Yang dimaksud Inisial di situ AU-nya. yang AU Anas Urbaningrum.
Anas berbanding Grup 1 Juni 2010. Kemudian ada lagi di situ tertulis sumbangan suara. Sumbangan suara apa maksudnya? Sumbangan suara tentunya untuk sumbangan suara untuk pemilihan suara di Kongres itu. Di Kongres yang di mana? Di Bandung. Kongres apa itu? Demokrat. Kemudian di situ juga ada tertulis BF-UGM. Apa maksudnya? Pada saat pun itu ditulis, Pak Bagus merencanakan agar dibebankan nanti itu sebenarnya perintah ke manajer keuangan agar nanti dibebankan ke proyek Bio Farma atau proyek materi UGM. Jadi pembebanan untuk pembayarannya nanti. Iya. Terus kalau diambil dari proyek Bio Farma atau proyek UGM, maksudnya uang apa itu yang diambil? Marketing fee. Marketing fee. Itu yang saya maksud dengan kode M tadi. Untuk M itu apakah singkatan marketing atau apa itu? bukan. Kalau F tadi untuk bon lain yang ada tulisannya F1 itu karena pertemuan Kemenpora. M itu singkatan apa? Apa singkatan dari fee? Saya tidak tahu Pak, itu sudah familiar di Kemenpora. Tapi kaitannya sama Kemenpora. Ya. F1 menteri, F2 bawahnya menteri gitu ya. Ya baik. Kemudian berkaitan dengan proyek-proyek dari PT Adikarya yang tadi juga sudah sebutkan bahwa ada menyerahkan uang kepada terdakwa lebih kurang 2 miliar. Ya, jumlahnya dari PT Adikarya tadi. Iya 2 miliar 10, tapi saya 2 miliar 10. Ya. 2 miliar 100 juta. 10 juta. 2 miliar 10 juta. Itu oleh PT Adikarya bersumber dari mana? Pada saat itu uang dari kas operasional dari beberapa proyek dari kemudian uang itu nanti dikumpulkan di manajer keuangan yang tentunya atas kebijakan kepala divisi diinputkannya ke proyek yang tertulis di situ atau sesuai dengan kepentingan kepala divisi, misalnya diinputkan ke proyek Hambalang, ya semua uang itu ditagih diganti oleh proyek Hambalang. Kenapa terdakwa kok diberi uang sampai 2 miliar 10 juta itu? Untuk apa? Sesuai peruntukan yang di bon itu Pak. Ya untuk apa? Yang sudah tahunya untuk apa? Salah satunya waktu itu untuk kepentingan tadi yang disebut suara dan kepentingan kongres. Kita tidak tahu detailnya kongresnya dipakai apa saja di sana. Tapi peruntukannya sudah tertulis itu. Seperti itu kami menyampaikan ke yang berkepentingan yang minta melalui Pak Munadi. Ya, kemudian apa kaitannya antara terdakwa dengan PT Adikarya? Kok sampai PT Adikarya kemudian memberi uang sebanyak itu untuk kepentingan terdakwa? Apa peranan terdakwa di PT Adikarya ataukah berkaitan dengan proyek atau bagaimana? Apakah ada peranan terdakwa kemudian memenangkan PT Adikarya untuk mendapatkan proyek-proyek atau apa? Relevansinya apa untuk diberi? Karena ada permintaan itu Pak, jadi melalui Pak Munadi, ya kita tidak ketemu dengan Pak Anas. Memang Pak Munadi waktu itu ke kantor menyampaikan ada kebutuhan yang dimintakan ke kami. Kebutuhan untuk siapa? Salah untuk kepentingan kongres di Bandung. Kepentingan kongres, kepentingan Pak Munadi, apakah kepentingan terdakwa? Yang berhubungan dengan saya waktu itu Pak Munadi Pak. Jadi Pak Munadi menyampaikan menurut
memang berhajatan di Bandung. Ya, hajatannya hajatan siapa? Itu hajatan, ada pesaingnya, ada Andi Malarangeng, ada terdakwa, ada pelaksanaan kongres yang bersifat partai. Yang ingin saya tanyakan, ini menjurus enggak? Apakah kepada orang tertentu misalnya terdakwa atau bagaimana? Waktu itu Pak Munadi yang pernah mengundang saya, juga pernah membicarakan bahwa beliau salah satu tim yang Pak Anas. Jadi salah satu timnya terdakwa begitu misalnya. Munadi ini siapa? Nama lengkapnya siapa? Pak Munadi Herlambang. Jabatannya di mana? Tugasnya di mana? Beliau setahu saya di salah satu beliau di manajemen sekuritas di Mandiri kalau nggak salah. Di perusahaan Mandiri bidang sekuritas, tapi sering beliau menyampaikan bahwa Pak Munadi juga bagian dari Duta Sari Citra Laras. Bagian dari perusahaan Duta Sari Citra Laras. Apakah perusahaan PT Duta Sari Citra Laras ini juga mempunyai kepentingan dengan proyek Hambalang? Karena Pak Mahfud sejak terus sebelum perencanaan lelang sudah terlibat dari Mahfud, maksudnya Mahfud Suroso. Pak Mahfud Suroso. Apa hubungan Mahfud Suroso dengan PT Duta Sari? Beliau salah satu pemilik. Salah satu pemilik di situ. Dasar. Munadi, Menurut beliau salah satu pemilik juga. di PT Duta Sari. Ya. Oh, hubungannya itu. Lalu kemudian di proyek Hambalang PT Duta Sari sebagai apa? Subkontraktor pekerjaan mechanical electrical. Siapa yang memasukkan dia, kemudian perusahaan masukkan perusahaan ini menjadi subkon? Yang masuk kan Pak Teguh Bagus selaku ketua tim leader KSU RMK. Kemudian pernah nggak saudara bertemu dengan terdakwa di Mall Pasifik? Iya pernah ketemu di T63. T63. Iya. Restoran apa itu? Kedai minum teh. Kedai minum teh. Kapan? Sekitar September Oktober 2009. September dan Oktober. September Oktober. Ya, enggak. Pengertian September Oktober ini apakah kira-kira bulan September atau bulan Oktober? Ya, Atau bulan September dan bulan Oktober? bulan Gimana tegas? antara September sampai Oktober gitu. Sampai Berapa kali? 3 kali. 3 kali pertemuan di tempat yang sama. Tempatnya beda, tapi di kedai teh 63. Di Pasar Senen juga di kedai teh 63. Oh, jadi semuanya di KDT 63 tapi di tempat yang berbeda. Iya. Antara lain tempatnya mana saja? Tadi Plaza Senayan 1, di Pasiflis juga di kedai teh 63. Pasiflis. Di 4 tuh. Oh gitu. Siapa aja yang hadir waktu itu? Itu saya duduk sebelah saya Pak Mahfud dengan Pak Munadi, sebelahnya baru Pak Anas. Apa yang dibicarakan di situ? Saya lebih banyak bicara dengan Pak Mahfud dan Pak Munadi yang di sebelah saya. Iya, materi pembicaraan apa? Ya waktu itu mengenai perkembangan proyek yang sedang saya urus dan informasi dari Pak Mahfud, salah satunya tentang proyek Hambalang. Apakah juga waktu itu ada membicarakan tentang fee Tidak ada. proyek atau berkaitan dengan hal-hal lain dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi berkaitan dengan proyek Hambalang atau proyek mana? Wisma Atlet atau proyek lain? Salah satunya proyek Hambalang. Salah satunya proyek Hambalang. Itu semua adalah orang-orang dari Duta Sari atau bagaimana?
Iya Pak Mahfud dan Pak Munadi, kemudian ada Pak Anas. Kemudian berkaitan dengan fee proyek Hambalang, saudara selaku manajer pernah nggak membicarakan dengan terdakwa? Tidak. Tidak. Berkaitan dengan pengurusan sertifikat? Tidak pernah. Tidak. Hanya masalah proyek aja. Ya. Kalau kaitan dengan adikarya proyek aja. Iya. Ya. Lanjutkan ya. Di BAP Anda nomor 41 ya. Kaitannya dengan yang di teh itu 63. Ya, T63. T63. September 2009 saya janjian bertemu dengan Mahfud Suroso di Mall Pacific Palace. Iya Pak. Setiba di sana saya menghubungi Mahfud Suroso dan beliau menunggu di kedai teh 63. Pertemuan kami adalah untuk membahas masalah terkait dengan instalasi listrik di proyek gedung pajak. Iya. Pajak yang mana, Pak? Gatot Subroto. Setiba di lokasi, ternyata Mahfud Suroso tidak sendiri. Ia ditemani oleh Munadi Herlambang dan saudara Anas Urbanindo. Iya. Benar ya? Saya bersalaman dengan Munadi Herlambang. Kemudian Mahfud Suroso memperkenalkan saya dengan saudara Anas Urbanindo. Ini yang satu Pak Anas Urbanindo, teman sekolah. Saya tanya, teman ini bro? Jawab Mahfud Suroso, bukan, Pak Anas dari UNER. Benar begitu? Iya Pak. Apa yang dibicarakan saat itu Pak? Berempat itu. Salah satunya selain proyek informasi tentang Hambalang juga pajak waktu itu. Hambalang apa yang dibicarakan? Informasi proses sampai proyek itu sampai di mana, perencanaan proyeknya. Terus dakwaannya apa yang dibicarakan? Sampaikan atau menanggapi apa? Saya